Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, silakan. Lagi nungguin Ustaz Jamil mau tidur gitu. Baik. Ya, itu udah masuk. Kita mengingatkan semua sebelum memulai, mohon untuk di-unmute. Di yang atas, yang di pojok kanan, pojok kiri. Aku di mute. Yang pojok kiri atas ada speaker. Oh beda ya sih. Iya. Baru tahu sih bukan mic-nya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-faridus somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kedat ilahi Rabbi. Salawat dirangkai salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada tabi'in serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita Allah pertemukan dalam kajian online yang diselenggarakan oleh Masjid Darul Ihsan sinergi dengan Bank Syariah Mandiri pada sesi kedua, yang alhamdulillah pada minggu lalu kita telah membahas materi terkait topik amanah dalam pesan Al-Quran, yang insya Allah hari ini akan dilanjutkan secara lebih komprehensif tentang amanah barometer iman. Rangkaian topik ini akan menuju pada satu tema besar, yakni amanah sebagai kunci sukses bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita Al-Mukarram, guru kita Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafidz, yang akan mengupas secara tuntas dan komprehensif terkait kajian amanah sebagai kunci sukses secara keseluruhan. Secara sesi kali ini akan membahas tentang amanah barometer iman. Sebelum kita mulai pada kajian kali ini, ada beberapa tayangan yang akan ditampilkan dari Bank Syariah Mandiri. Insya Allah akan kita simak bersama. Silakan. Mengapa harus bank syariah? Hidup bukan untuk sekarang. Karena hidup kita bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan dan untuk generasi berikutnya. Bagaimana bank syariah beroperasi? Nasabah menitipkan uang di bank syariah, kemudian bank menginvestasikan sumber dana masyarakat yang menghendaki pengelolaan keuangan yang adil. Investasi tersebut haruslah proyek usaha halal, tidak merusak lingkungan, dan harus menopang kehidupan generasi penerus. Antara lain, pembiayaan rumah dan kendaraan, usaha kecil, dan infrastruktur. Pendapatan non-halal dan denda disisihkan sebagai dana sosial yang disalurkan kepada masyarakat. Investasi yang dihindari antara lain industri minuman keras, rokok, hotel, pangan non-halal, dan hal-hal yang dilarang agama. Setiap tahunnya, Bank Syariah akan menerbitkan laporan keuangan dan laba. 2,5% laba menjadi zakat perusahaan. Zakat, infak,
sedekah, dan dana sosial dalam bank syariah antara lain, zakat sebesar 2,5% dari penghasilan kotor, nasabah dapat berinfak setelah transaksi, nasabah dapat berwakaf langsung kepada proyek syiar Islam dan kemaslahatan umat. Dalam bank syariah dikenal adanya dana kebajikan yang berasal dari 2,5% laba, denda, dan pendapatan dari bank lain. Hasil optimalisasi zakat tersebut digunakan untuk renovasi ratusan masjid di lokasi dekat kantor cabang di seluruh Indonesia dan pembangunan musola Bromo, musola Merapi, serta musola Baduy, bantuan pembangunan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan di daerah terpencil, beasiswa rutin kepada 1.860 pelajar dan anak yatim di seluruh Indonesia, dan bantuan recovery korban bencana alam. Bank Syariah juga memiliki fasilitas mobile banking yang tak kalah. Fasilitas perbankan di Bank Syariah sama baik dan sama lengkap dengan bank umum. Insya Allah, semua transaksi dan bisnis nasabah dengan Bank Syariah akan jadi berkah. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, jadi nasabah Bank Syariah. Karena dengan Bank Syariah, selain menabung, kita juga sekaligus beramal. Ikuti terus channel Mandiri Syariah untuk info terlengkap seputar perbankan syariah. Wassalam. Baik, hadirin jamaah virtual yang Allah rahmati, sebelum memasuki kajian untuk memantapkan kita, semoga Allah karuniai rahmat dalam pelaksanaan kajian ini. Mari kita mulai kajian ini dengan bacaan hamdalah. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد رب لله العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi fili amin. Baik, Kiai, ada 30 menit atau pada sesi kali ini agak biar interaktif, nanti sekiranya ada pertanyaan di tengah pembicaraan diperkenankan, dan alhamdulillah Al-Ustaz guru kita sudah berkenan untuk mengupas di antara sela-sela kajian berlangsung sekiranya ada pertanyaan yang hendak disampaikan. Baik, silakan Kiai untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyyatihi kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para karyawan, karyawati
Bank Syariah Mandiri dan PT Telkom, jamaah virtual yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah siang ini kita bisa kembali berjumpa dalam rangka melanjutkan kajian kita dalam tema amanah kunci sukses. Topik besar ini ada 4 poin pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, amanah sebagai akhlak Qur'ani. Ini sudah kita diskusikan pada pekan yang lalu. Yang kedua, amanah sebagai barometer iman, insya Allah akan kita diskusikan siang ini. Nanti yang ketiga adalah kiat membangun karakter amanah. Saya pikir yang ketiga ini yang paling penting dan tidak kalah pentingnya dalam konteks profesional kita adalah kajian yang keempat, implementasi amanah dalam dunia bisnis. Yang kedua, kita akan kaji amanah barometer iman. Tapi saya ingin ngajak rekan-rekan untuk memulai agak jauh supaya pemahaman kita menjadi utuh. Kita mulai dari tujuan agama. Sehingga nanti ketika kita melaksanakan ajaran agama, maka otomatis kita akan paham apa yang mesti dilakukan supaya tujuan beragama kita sampai. Ini menjadi penting dan sepertinya memang masih rada jarang disinggung soal ini. Bahwa tujuan agama adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini boleh diterjemahkan kesejahteraan, keberhasilan, dan sebagainya. Ada 5 hal yang ingin dituju mengapa agama Allah berikan. Yang pertama, agama itu Allah berikan, yang pertama adalah untuk menjaga agama itu sendiri. Kalau agama ini tidak terjaga, otomatis kehidupan tidak akan terjaga. Sebab apa? Yang terjadi kemudian hidup tanpa aturan. Hidup dengan aturan saja seringkali terjadi berbagai penyimpangan, apalagi hidup tanpa aturan. Itu sebabnya Allah memberikan agama, dan agama ini yang pertama tujuannya adalah menjaga agama itu sendiri. Dengan demikian, ketika seorang muslim kita semua beraktivitas, aktivitas kita otomatis tidak pernah terlepas dari pantauan agama. Maka tujuan yang pertama kita dalam beraktivitas adalah menjaga norma agama itu sendiri. Supaya lebih paham, saya ingin berikan contoh. Kita menjalankan amanah dalam kehidupan. Amanah ini nanti yang kita jalankan, amanah dan tidaknya kita sebagai seorang muslim otomatis akan berpengaruh kepada agama. Buktinya apa? Kalau ada seorang muslim tidak amanah, maka kemudian yang dituduh adalah agama Islamnya. Masa Islam mengajarkan begitu? Nah, seperti selama ini yang pernah kita saksikan, yang melakukan kekerasan adalah oknumnya, tapi kemudian yang dituduh adalah agamanya, bahwa Islam mengajarkan paham-paham kekerasan dan lain sebagainya. Ini berarti ketika cara menjalankan agama kita tidak benar, otomatis kita merusak agama itu sendiri, menodai agama. Nah, oleh karena itu pemahaman tentang maqasidus syariah dalam istilah ilmunya, bahwa tujuan-tujuan agama ini menjadi penting kita fahami agar ketika kita beraktivitas menjalankan agama, kita paham betul posisinya ada di mana. Ya, itu yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, tujuan agama itu Allah berikan adalah untuk menjaga keselamatan jiwa. Itu sebabnya kalau ada seseorang melakukan sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa, maka agama menjadi tidak membenarkan perbuatan itu. Nah, maka dalam konteks sekarang ketika wabah sedang mengganas walaupun sepertinya sudah rada longgar, maka menjaga kesehatan, menjaga keselamatan jiwa
menjadi tugas agama. Bukan semata-mata tugas pemerintah atau siapapun. Setiap muslim wajib menjaga keselamatan jiwanya, wajib menjaga kesehatannya. Karena apa? Agama diturunkan justru dalam rangka menjaga keselamatan jiwa. Itu sebabnya Al-Quran, agama kemudian melarang. Bunuh diri itu haram hukumnya. Karena apa? Karena bunuh diri itu mengancam keselamatan jiwa. Melakukan segala sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa, melakukan segala sesuatu yang merusak kesehatan, itu diharamkan oleh agama. Mengapa? Karena agama diturunkan justru dalam rangka menjaga keselamatan jiwa. Yang ketiga, agama diturunkan adalah untuk menjaga keselamatan akal. Oleh karena itu segala perbuatan, segala tindakan yang merusak akal diharamkan oleh agama. Saya suka memberikan contoh dan saya kira paham, minuman keras. Kenapa Al-Quran, kenapa agama melarang minuman keras? Karena minuman keras itu merusak kesehatan akal. Nah, kemudian agama itu sendiri justru diturunkan dalam rangka menjaga keselamatan kesehatan akal. Itu sebabnya agama mengharamkan segala sesuatu perbuatan yang merusak dan mengancam keselamatan dan kesehatan akal manusia. Yang keempat, agama diturunkan tujuannya adalah menjaga keselamatan harta. Itu sebabnya agama melarang segala perbuatan yang mengancam keselamatan tidak amannya harta. Nah, saya pikir rekan-rekan di Syariah Mandiri ini memiliki posisi yang sangat baik. Bukan saja bekerja secara profesional sebagai seorang yang ahli di bidang perbankan, tetapi memang menjaga keselamatan harta itu menjadi wajib secara agama. Kalau begitu, kalau harta tidak bisa selamat tanpa perannya perbankan, maka memanfaatkan jasa perbankan bagi seorang muslim menjadi wajib adanya. Itu dalam rangka hifzul mal, menjaga keselamatan harta. Jadi yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifzun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Yang ketiga hifzul aql, menjaga keselamatan akal. Yang keempat hifzul mal, menjaga keselamatan harta. Dan yang kelima terakhir dari tujuan diturunkannya agama adalah dalam rangka hifzun nasl, menjaga keselamatan keturunan. Itulah 5 tujuan mengapa Allah memberikan agama, dan itulah 5 tujuan kenapa kita beragama. Al-Quran kemudian menyerukan sikap amanah, ini sudah kita bahas kemarin, ini juga dalam rangka 5 hal tadi. Barang siapa tidak amanah berarti sama dengan dia merusak agama. Karena apa? Agama itu diturunkan dalam rangka menjaga agama itu sendiri. Sikap manusia diatur oleh agama dalam rangka menjaga agama itu sendiri. Seruan amanah juga dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, karena ketidakamanan seseorang, apalagi orang-orang yang memegang peranan penting, itu bisa merusak keselamatan jiwa manusia, dan begitu seterusnya. Itu sebabnya ini sekedar mengulang ayat yang kemarin sudah kita bahas, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap amanah itu. Yang paling penting kita pahami, rekan-rekan sekalian, ini ada perintah menunaikan amanah. Nanti akan kita pahami secara kaidah. Yang kedua, Al-Quran melarang perbuatan sebaliknya, yaitu perbuatan khianat. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Jangan kalian mengkhianati Rasulullah. Jangan kalian mengkhianati amanat-amanat yang menjadi tanggung jawab kalian, padahal kalian tahu tentang amanah itu.
Nah, mari kita pahami, ini sekaligus memberikan rumus kepada rekan-rekan sekalian. Apabila ada larangan dalam Al-Quran, apabila ada perintah dalam Al-Quran, nanti kalau membaca ayat, di situ ada larangan, ada perintah. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka memahami perintah itu? Ada kaedahnya. Amrun bisyai'in nahyun an diddi. Apabila Al-Quran maupun hadis atau agama memerintahkan sesuatu, maka berarti dia melarang kebalikannya. Sehingga dalam ayat tadi, ketika Allah memerintahkan bersikap amanah, maka sekaligus Allah melarang sikap khianat. Nah, begitu juga sebaliknya, nahyun an syai'in amrun bididdi. Kalau Al-Quran, agama melarang sesuatu, berarti memerintahkan perbuatan sebaliknya. Maka ketika ada ayat Al-Quran melarang perbuatan khianat, maka berarti di balik itu Allah memerintahkan sikap hidup yang amanah. Maka rumusan hukumnya secara syariat, secara fikih, bahwa memiliki karakter amanah bagi seorang muslim itu wajib hukumnya. Ini yang paling penting untuk kita tekankan. Jadi memiliki karakter amanah bagi setiap muslim itu wajib hukumnya. Karena jelas perintahnya di dalam Al-Quran. Maka sebaliknya, mempunyai sifat dan sikap khianat itu haram hukumnya bagi siapa saja setiap muslim beriman. Nah, barangkali kita kemudian bertanya, apa pentingnya agama mengatur halal haram bagi manusia? Apakah Allah memerlukan ketaatan manusia? Tidak. Sama sekali tidak. Apakah Allah memerlukan ibadahnya manusia? Tidak. Ya. Tadi disebutkan di awal, maka saya anggap penting bahwa kita perlu memahami tujuan agama, karena agama Allah turunkan tidak untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru semata-mata semuanya untuk manusia. Maka ketika Al-Quran memerintahkan amanah, maka sikap amanah itu nanti manfaat dan keberkahannya untuk manusianya sendiri. Begitu juga sebaliknya. Ketika Al-Quran, ketika agama melarang perilaku khianat, itu artinya merupakan sayangnya agama kepada manusia, sayangnya Allah kepada manusia, karena apa? Khianat itu akan merusak kehidupan manusia. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, kalau sahabat-sahabat, rekan-rekan tadarusnya sampai surat Fussilat, maka akan ketemu ayat man amila salihan fali nafsihi. Orang yang mengerjakan amal soleh, termasuk bekerja mencari rizki halal, bekerja dengan cara kerja yang terbaik, itu bukan untuk siapa-siapa, adalah untuk dirinya sendiri. Maka sebenarnya bekerjalah demi perusahaan itu hanya sebuah ungkapan spirit, tapi sebenarnya kembali akan kembali pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena ketika perusahaan maju, maka manfaat benefitnya akan kembali kepada seluruh yang terkait dengan perusahaan itu, salah satunya adalah pihak karyawan. Maka Al-Quran luar biasa memberikan petunjuk. Bekerjalah dengan bekerja yang terbaik, karena hasil terbaik dari pekerjaanmu akan kembali manfaatnya untuk diri sendiri. Man amila salihan fali nafsihi. Begitu juga sebaliknya, wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang bekerja melakukan perbuatan jahat, maka harus sadar betul kejahatan itu tidak akan menimpa siapa-siapa ujung dan akhirnya, kecuali akan kembali madaratnya, kembali bahayanya, merusak pada kehidupan sendiri. Oleh karena itu, ketika agama melarang, ini biasanya persepsi akan sangat mempengaruhi aksi kita. Kalau persepsi kita agama melarang ini seolah-olah kepentingan agama, maka kita rasanya berat untuk mengikutinya. Ketika agama mengatur sesuatu bahwa kita punya persepsi ini adalah kepentingan agama, maka kita berat untuk melakukannya. Padahal sesungguhnya agama ketika memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, itu sesungguhnya kembali semua manfaatnya kepada manusia. Rekan-rekan nanti bisa kaji kembali, itu di surat Fussilat ayat 46.
Ini juga menjadi para pimpinan, saya kira ayat ini perlu menjadi pegangan dalam rangka meremain seluruh stafnya apabila ada hambatan-hambatan spirit kerja, perlu diingatkan dengan petunjuk Allah bahwa kerja terbaik akan kembali pada dirinya sendiri, kerja yang tidak baik akan berakibat tidak baik pada dirinya sendiri. Allah tidak memerlukan ibadahnya manusia. Ini sangat tegas. Rekan-rekan kalau nanti membaca Qur'annya sampai surah Al-Ankabut, tepatnya di ayat 6, itu menegaskan waman jahada fa innama yujahidu li nafsih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupannya, siapa yang berjihad dalam menjalani kehidupannya, sesungguhnya jihad dan kesungguhan itu untuk dirinya sendiri. Maka demikian juga bersikap amanah. Orang yang sungguh-sungguh menegakkan amanah dalam dirinya dalam menjalani kehidupan, maka itu akan kembali manfaatnya untuk diri sendiri. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya. Seluruh makhluk adalah miliknya, maka tidak memerlukan apapun dari makhluk, termasuk tidak memerlukan ibadahnya manusia. Allah sengaja mengatur ibadah manusia adalah untuk kepentingan manusia sendiri. Menegakkan amanah termasuk jihad. Ketika Al-Quran menegaskan bahwa jihad itu sesungguhnya untuk dirinya sendiri, maka penegakan amanah adalah sesungguhnya untuk sukses dan kemanfaatan setiap pribadi yang menjalaninya. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, lalu apa yang akan kita peroleh jika kita bersikap amanah dalam kehidupan? Nah, ini berkaitan dengan yang 5 tujuan agama tadi. Kalau kita bersikap amanah, maka agama akan terpelihara. Agama akan tetap baik namanya, tidak tercoreng karena perbuatan oknumnya. Tadi contohnya sudah saya jelaskan. Ketika kita bersikap amanah, maka jiwa akan selamat. Karena apa? Contoh, kalau orang tidak bersikap amanah, kita punya pelajaran banyak hal. Ketika terjadi perbuatan khianat, maka khianatnya seseorang bisa merusak tatanan ekonomi. Ketika tatanan ekonomi rusak, bukan hanya harta sesungguhnya yang rusak, tetapi akibat yang paling fatal adalah jiwa manusia bisa terancam dari situ. Kemudian orang yang tidak bersikap amanah bisa membuat orang pikirannya kacau, pikirannya menjadi tidak sehat. Maka ketika amanah dijalankan, itu akan membuat kehidupan ini semakin baik. Harta juga terjaga, keturunan generasi juga terlindungi. Itulah dahsyatnya amanah. Oleh karena itu kemudian amanah menjadi barometer iman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan betul dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, adil amanata ila mani tamanaka. Tunaikan amanah itu kepada siapapun yang mempercayakan amanah kepada kalian. Bahkan amanah ini luar biasanya adalah lintas agama, lintas suku, lintas generasi, pendek kata, sekalipun amanah itu datang dari orang yang misalnya berbeda keyakinan dengan kita, tetap saja amanah itu tetap harus ditunaikan. Contoh misalnya, ada orang yang berbeda faham dengan kita, ekstrimnya adalah agamanya berbeda, lalu menitipkan sesuatu kepada kita, maka kita harus tetap bersikap amanah. Agama tetap mewajibkan amanah. Jangan kemudian pernah berpikir bahwa amanah yang dari beda keyakinan itu menjadi tidak wajib untuk ditunaikan. Tidak. Semua amanah wajib ditunaikan. Itu dahsyatnya amanah. Mengapa sampai demikian? Allah tetapkan hukum seperti itu. Karena tadi bahwa amanah ini tegak dan tidaknya amanah punya pengaruh sangat signifikan, punya pengaruh sangat luar biasa kepada kehidupan manusia. Bahkan sampai
kalau sahabat nanti baca surat Al-Anfal ayat 58 itu ada ayat yang luar biasa. Gara-gara khianat, gara-gara tidak amanat, maka perjanjian itu bisa dibatalkan. Salah satu ayat menyatakan wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim. Ya, jika kamu khawatir terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, nah satu golongan ini bisa dari mitra bisnis, bisa mitra kerja, dari orang-orang yang mengikat perjanjian dengan kita. Kalau sampai ada pihak-pihak yang bersikap khianat, mengkhawatirkan terjadi pengkhianatan terhadap amanat yang disepakati, maka itu boleh dilakukan pembatalan. Ya. Fanbiz ilaihim ala sawa. Tetapi memang jangan kemudian mencari-cari supaya bisa membatalkan lalu dicari-cari dengan alasan seolah-olah ada pengkhianatan, padahal tidak. Maka pas pesan Qur'annya amanah ini pasti dikaitkan dengan kejujuran. Segala argumen dan reasoning yang diajukan pasti harus dengan kejujuran. Maka nanti pada topik-topik berikutnya, ketika implementasi amanah dalam dunia bisnis, itu nanti tidak berdiri sendiri. Itu pasti ada unsur kejujuran, ada unsur tabligh, terutama dalam komunikasi bisnis. Kembali kepada topik kita, bahwa amanah, ya, amanah itu sedemikian kuatnya agama sangat menekankan, maka perbuatan sebaliknya terjadi ketika terjadi khianat, maka sebuah perjanjian bisa dibatalkan. Nah, sampailah kemudian sedemikian pentingnya amanah itu dalam kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dengan sabdanya yang sangat gamblang, la imana, tidak beriman, tidak dianggap beriman seseorang itu liman la amanatalah, jika tidak amanah dalam hidupnya. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak beragama orang itu, maksudnya tidak seperti dianggap tidak beragama ketika tidak menepati janji. Itulah sabda Rasulullah SAW yang kemudian memberikan pemahaman kita, kuat tipisnya, kuat lemahnya iman seseorang bisa dilihat bagaimana sikap amanahnya dalam kehidupannya. Semakin tampak, semakin kuat seseorang memegang amanah, menjalankan amanah, menunaikan amanah, menunjukkan imannya kuat. Kemudian juga sebaliknya, semakin kuat, semakin lemah iman seseorang akan melahirkan pengkhianatan. Sikap khianat menunjukkan lemahnya, bahkan tiadanya iman dalam diri seseorang. Begitu juga dalam hal menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala dina liman la ahdalah. Dianggap tidak beragama orang itu apabila tidak mampu menepati janji. Ya, janji itu luar biasa. Baik itu janji kepada Allah, janji kepada agama, janji kepada orang lain siapapun dia, janji kepada pelanggan, janji kepada customer, janji pada diri sendiri. Siapa saja yang tidak mampu memenuhi janjinya, maka seolah-olah dia tidak beragama. Luar biasa yang namanya amanah dan menepati janji. Nah, maka sebaliknya, sahabat-sahabat dan rekan-rekan sekalian, sebaliknya dibalik sikap tidak amanah, kalau tadi dengan amanah agama terjaga, dengan sikap amanah keselamatan jiwa manusia bisa terjaga, dengan sikap amanah keselamatan akal manusia terjaga, dengan sikap amanah harta akan terjaga, dan dengan sikap amanah keturunan akan terjaga dengan baik. Nah, maka sebaliknya Al-Quran, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan khianat, maka dibalik sikap tidak amanah,
maka seolah-olah orang yang tidak amanah itu seolah-olah dia menganggap Allah tidak mengetahui tidak amanahnya. Ini yang menjadi persoalan. Maka Nabi mengatakan bahwa tidak beriman orang itu apabila tidak amanah. Mengapa sampai sedemikian tegas Nabi menyatakan? Sebab orang yang tidak amanah itu seolah-olah dia menganggap bahwa ketika dia tidak amanah, Allah tidak melihat, maka aman-aman saja. Merasa aman dengan sikap tidak amanahnya karena dia merasa Allah tidak sedang melihat dia. Ini kan persoalan iman yang paling serius. Persoalan iman yang paling serius dalam diri seseorang, dan itu mengancam keselamatan hidupnya, apabila dia punya pikiran, apalagi sampai ke tingkat keyakinan, Allah tidak melihat dia. Maka sebaliknya, ketika seseorang memulai keyakinan kuat, setiap saat Allah melihat, oleh karena itu sebebas apapun pasti terbatas dengan penglihatan Allah, maka orang itu pasti akan baik kehidupannya. Itulah yang disebut amanah. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana supaya seseorang bisa lahir sikap seperti itu. Ada pertanyaan? Belum? Belum. Oke, lanjut. Ya, yang pertama, ya, di balik tidak amanah itu, kenapa sampai amanah menjadi ukuran keimanan seseorang? Karena yang pertama, orang yang tidak amanah itu seolah-olah dia menganggap Allah tidak melihat sikap tidak amanahnya. Nah, ini persoalan iman yang serius. Yang kedua, orang yang tidak amanah itu seolah merasa tidak membangkang terhadap perintah Al-Quran. Ini nanti minimalnya akan menjadi orang munafik. Sebab kalau ditanya, percayakah Anda bahwa Al-Quran itu kitab suci pedoman hidup? Oh iya, itu sejak TK juga sudah paham dan hafal. Tapi kenapa Anda tidak amanah? Nah, di sini jadi persoalan. Jadi ketika seseorang tidak amanah, dia tidak merasa bahwa dia tidak membangkang perintah Al-Quran. Padahal sikap tidak amanah itu merupakan pembangkangan terhadap Al-Quran. Di satu pihak mengakui Al-Quran petunjuk kehidupan, tapi dalam waktu yang bersamaan dia tidak memenuhi amanah, itu jatuhnya nanti adalah menjadi orang munafik. Yang ketiga, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan amanah itu barometer iman? Karena orang yang tidak amanah itu seolah merasa, ya, seolah merasa tidak mengabaikan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan yang ketiga. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan amanah itu barometer iman? Maka karena orang yang tidak amanah itu seolah-olah dia merasa tidak mengabaikan keteladanan Rasulullah SAW. Padahal orang yang tidak amanah itu jelas-jelas mengabaikan keteladanan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena amanah itu teladan utama Nabi. Pada pertemuan pertama bahkan kita sudah bahas. Karena amanahnya lah Rasul menjadi sukses ketika menjalin kerjasama bisnis dengan Sayyidah Khadijah. Ya. Maka kemudian amanah menjadi salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya wajib bagi umatnya untuk meneladaninya. Maka ketika ada seorang Muslim menyatakan beriman, tetapi kemudian dia mengabaikan keteladanan tentang amanah, artinya dia bersikap khianat, maka sesungguhnya dia mengabaikan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sama dengan dia tidak mengakui, tidak komitmen dengan keimanannya. Itu sebabnya Nabi bersabda, orang yang tidak amanah itu menunjukkan lemahnya iman, dan amanah itu sekaligus menjadi barometer keimanan seorang Muslim. Nah, yang terakhir, yang keempat, orang yang tidak amanah itu seolah merasa tidak merusak iman. Padahal orang yang tidak amanah itu bisa menjadi orang munafik.
Tadi itu yang saya sampaikan. Di satu pihak meyakini, mengimani Al-Quran itu petunjuk kehidupan, tetapi di pihak lain dia tidak amanah dan merasa tidak amanah itu tidak membangkang Al-Quran. Nah, ini jadinya jatuhnya adalah menjadi sikap bermunafikan. Begitu juga keteladanan Rasulullah SAW. Orang yang beriman mestinya dia sangat komitmen dengan sikap amanah sebagai keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak amanah, mestinya dia merasa mengabaikan keteladanan Nabi. Tapi ketika di satu pihak dia menyatakan iman kepada Rasulullah, tetapi di pihak lain mengabaikan keteladanannya, maka jatuhnya menjadi orang munafik. Menarik, itu bahayanya sikap tidak amanah. Menarik ya, ada yang masuk juga nih. Ada pertanyaan? Boleh. Ada pertanyaan satu. Ini rupanya menyimak terkait iman dengan jujur tadi. Ada ayat Quran yang menyinggung bahwa iman itu sangat erat kaitannya dengan jujur. Nah, ada pertanyaan dari Denny Mulyana. Kiai mau tanya, jika kita menjaga amanah tapi tidak jujur, yakni dalam pemahaman bahwa ia tidak menyampaikan apa adanya, karena kalau disampaikan ada yang tersakiti, gimana? Jadi, iya, ada case memang, ada satu kondisi orang harus menjaga amanah. Untuk menunaikan amanah pasti memerlukan kejujuran. Ketika tidak full kejujurannya, maka amanahnya pasti tidak bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada persoalan. Ketika orang bersikap jujur, ada kondisi bahaya. Nah, ini yang harus diukur. Bahayanya menurut ukuran kita, atau memang bahayanya ini menurut ukuran agama. Karena apa? Ini nanti menjadi berbeda. Ini kalau saya sampaikan apa adanya, dia menjadi tidak senang kepada saya. Nah, ini jadi persoalan. Ya. Tapi kalau ini saya sampaikan apa adanya, ini mengancam keselamatan orang. Katakanlah ada orang yang sedang berkelahi, ketika dikejar oleh musuhnya, kemudian bersembunyi di balik dinding kita. Lalu orang yang ngejar bertanya, Om Denny, tadi lihat nggak orang yang lari ke sini? Nah, ini kalau dikatakan dengan sejujurnya akan mengancam keselamatan jiwa. Dalam posisi begitu, maka agama mengatur. Ketika kejujuran itu membawa terancamnya jiwa seperti tadi, maka boleh ketika itu darurat untuk tidak berkata jujur. Yang kedua, dalam posisi peperangan, bahwa peperangan itu adalah budaya, maka tidak berlaku jujur dalam peperangan. Ketika itu untuk menyelamatkan, justru itu bagian strategi. Maka tidak jujur ketika melawan musuh itu diperbolehkan dalam agama. Kemudian yang ketiga, tidak jujur dalam hal menjaga perasaan suami istri. Sang istri masak ini terlalu asin, tetapi kalau dikatakan apa adanya bisa ngamuk malah nggak masak. Maka dikatakan sambil menahan rasa asin sampai apa? Oh, luar biasa hari ini masakannya. Ini adalah masakan yang paling saya sukai. Ini dalam rangka menjaga perasaan sang istri. Ketidakjujuran itu diperbolehkan dalam agama. Oleh karena itu, Om Denny dan sahabat-sahabat sekalian, bahwa untuk menunaikan amanah perlu kejujuran dalam kondisi tertentu. Kalau itu membawa ketidakbaikan, kejujuran boleh tidak dilakukan, tetapi ukuran kebaikan itu tetap di bawah koridor kemaslahatan menurut agama. Bukan ketidakjujuran dalam rangka menyelamatkan hawa nafsu, kepentingan pribadi, dan lain-lain. Bagaimana kalau kita jujur mengancam keselamatan atasan? Misalnya, tempoh hari kan ada penyelundupan apa itu? Nah, penyelundupan barang mahal, begitu. Nah, hal-hal seperti itu seperti apa? Nah, tidak boleh. Pada kondisi seperti itu tidak boleh melindungi seseorang dengan tidak jujur. Karena apa? Dengan melindungi seseorang maka ada korban yang lebih banyak. Nah, ini oleh karena itu betul-betul
seseorang itu untuk bersikap jujur dalam rangka mendukung pelaksanaan amanah harus paham betul kondisinya. Inilah pentingnya seseorang paham betul sehingga dia memerlukan kemampuan untuk berijtihad, mengambil sikap pada saat itu berdasarkan ilmu. Oleh karena itu nanti belakang akan kita bahas di mana letak peran iman dan ilmu ketika membangun karakter amanah. Dan apalagi kalau bicara bahwa amanah itu problem pokoknya adalah persoalan kesadaran. Begitu ya, Om Denny ya. Jadi soal tadi tidak jujur kepada istri itu boleh, tapi tidak jujur dalam hal menjaga perasaan, bukan dalam hal-hal yang lain. Ya. Ada yang lagi? Alhamdulillah masih belum. Baik. Nah, kita lanjutkan. Oleh karena tidak amanah itu sesungguhnya minimalnya akan menyebabkan orang menjadi munafik, ya, maka pertanyaan yang penting, apa sesungguhnya modal utama seseorang supaya kokoh, supaya kuat dalam amanahnya? Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu mukaddimah. Kata kuncinya adalah kesadaran. Itu kata kunci dari penjagaan amanah adalah kesadaran. Kok sepertinya mudah? Mudah diucapkan. Tapi kesadaran bukan persoalan yang mudah. Ya, kesadaran itu bukan persoalan yang mudah. Nah, karena kesadaran dalam terminologi agama itu adalah dalam bahasa, apalagi bahasa yang pokoknya kesadaran itu adalah muraqabah. Ya, itu kesadaran tingkat tinggi. Kesadaran tingkat tinggi itu adalah namanya muraqabah. Kesadaran tingkat tinggi seorang muslim beriman adalah ketika dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Itulah kesadaran tingkat tinggi. Dan itu adalah sumber dari segala kebaikan. Barang siapa tanpa kecuali dalam segala aktivitasnya, apabila dia sadar betul merasa diawasi Allah, maka dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang merasa tidak diawasi oleh Allah, dia merasa bebas sebebas-bebasnya, maka itulah awal dari seluruh perbuatan jahat. Nah, oleh karena itu, iman dan ilmu menjadi kunci utama. Tidak cukup iman saja, tidak cukup ilmu saja, tetapi iman sekaligus ilmu. Nah, ini menjadi penting bagi para pimpinan. Kalau hanya mendidik anak buahnya dalam konteks knowledge, dalam konteks skill, hanya itu, dibikin makin pinter, tapi tidak dikawal dengan iman, maka kepinterannya justru akan melahirkan ketidakbaikan. Bisa menyiasati segala hal. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mendidik karyawan untuk semakin baik kerjanya, jangan pernah melupakan yang namanya pendidikan spiritual. Pendidikan karakter itu menjadi satu hal yang baik. Dari mana kita tahu? Al-Quran memberikan petunjuk dengan jelas. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya adalah orang yang beriman sekaligus berilmu. Imannya mengawal ilmu, ilmunya mengeksekusi keimanan dalam dirinya. Amanah itu sesuatu yang sangat baik. Itu menyangkut pengetahuan dan menyangkut keimanan. Maka ilmunya, nah bagaimana nih supaya amanah ini terjaga, terlaksana dengan baik? Disinilah pentingnya ilmu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa iman dan ilmu seseorang itulah yang akan membentuk kesadaran tingkat tinggi. Hatinya percaya, kemudian kepercayaan keyakinannya didukung oleh ilmu, maka akan bisa dijalankan dengan baik. Kesadaran tertinggi seorang muslim beriman dan berilmu tentang pengawasan Allah, itulah kesadaran yang tertinggi yang dalam agama disebut dengan muraqabah. Alhamdulillah.
Nanti ada yang masuk lagi nih, Kiai. Iya. Dari Pak Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang harus kita lakukan seandainya atasan kita tidak amanah? Kemudian yang kedua dari Pak Asep Herianto. Iya. Mau tanya Kiai, bagaimana kita bersikap atas penilaian seseorang terhadap amanah, tidaknya seorang pemimpin? Yang berbeda antar mereka para penilai itu. Jadi bagaimana kita bersikap atas penilaian seseorang terhadap amanah, tidaknya seorang pemimpin? Yang penilaian itu berbeda di antara mereka. Iya. Ada dua pertanyaan yang saling terkait. Iya. Yang pertama ya. Yang pertama, ini pertanyaan menarik. Bagaimana ketika kita melihat atasan tidak bersikap amanah? Memang harus kita ciptakan dulu. Kita ciptakan dulu persepsinya. Kemudian setelah persepsi itu diciptakan, kemudian budayanya. Kalau budaya sudah diciptakan, maka ketika ada seorang atasan tidak amanah, itu seorang bawahan akan mudah. Tidak ada rasa ewo pakewo, tidak ada rasa takut untuk mengingatkan. Karena sama-sama sudah paham bahwa ketidakamanan seseorang dalam sebuah organisasi itu ibarat kalau ada mata rantai, maka yang harus diwaspadai bukan lubang-lubang yang kuat. Kelemahan sebuah mata rantai adalah pada mata rantai yang lemah. Oleh karena itu, ketika dalam satu tim ada 10 orang, satu saja tidak amanah, itu yang 9 bisa celaka. Nah, oleh karena itu, ini paradigma atau persepsi ini yang harus disadari, dibangun bersama. Oleh karena itu, sangat baik kalau misalnya sikap amanah ini menjadi value yang disadari bersama. Ya, sebuah organisasi core values-nya amanah. Ini sangat luar biasa. Sehingga nanti atasan tidak akan tersinggung ketika dia mengingatkan anak buahnya tidak amanah. Karena apa? Dia sadar betul. Oh, dia mengingatkan saya itu artinya menyelamatkan saya. Nah, ini yang harus dibangun. Tapi kalau amanah ini dihadapkan dengan kekuasaan, contoh tadi, seorang bawahan melihat atasannya tidak amanah, tidak berani berbuat, karena yang dilihat adalah posisi kekuasaannya, bukan dilihat dari sisi akibat tidak amanahnya. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan supaya ini tidak ada hambatan untuk membudayakan amanah ini, memang persepsinya harus dibangun dulu. Bahwa amanah ini memang kunci kesuksesan bersama, tidak individu per individu. Maka ketika ada sebuah tim, ada sebuah tim kerja, satu di antaranya apalagi pimpinan tidak amanah, mestinya tidak ada rasa sungkan untuk mengingatkan. Tinggal caranya. Ya, tinggal caranya. Agama mengatur. Kalau kalian Anda ingin betul-betul bernasihat, maka nasihatilah orang itu. Jangan sampai di depan orang banyak. Kalau bisa semut pun jangan dengar. Nah, itu cara yang baik. Karena apa? Kalau memberikan masukan baik, apalagi mengingatkan atasan di depan banyak orang, ini bisa ditangkap hal yang tidak baik. Jadi persoalannya persoalan cara. Tapi kalau esensinya oke-oke saja. Nah, bahkan seorang staf yang baik jangan membiarkan pimpinannya tidak amanah. Tinggal caranya yang harus dilihat, yang harus diperhatikan. Jangan sampai menggunakan cara-cara yang tidak baik. Misalnya boleh dibungkur di baik, Pak, saya punya cara untuk menghormati Bapak itu mungkin tidak sama dengan yang lain. Gimana caranya? Saya sangat sayang, jangan sampai Bapak berbuat salah. Oleh karena itu saya mohon izin untuk mengingatkan sesuatu, dan ini adalah demi kepentingan semua. Kalau itu sendiri tanpa ada orang lain, saya kira insya Allah akan diterima. Ya, akan diterima. Itu Pak, siapa tadi? Pak Gilang. Pak Gilang ya. Jadi karena amanah ini kunci sukses,
tidak amanah itu adalah sebab dari segala sebab kehancuran, maka sebaiknya jadi staf harus punya rasa sayang pada atasannya. Cara menjaganya bukan benar-benarkan apa saja, tetapi justru ketika berbuat ada kesalahan, segera ingatkan, tentu saja dengan cara yang terbaik. Berikutnya Pak. Bagaimana kita bersikap atas penilaian seseorang terhadap amanah tidaknya seorang pemimpin yang berbeda antar mereka para penilai itu? Ya. Sikap kita tentu kepada pemahaman kita. Ketika kita akan menilai sesuatu, pastinya kita punya norma yang kita pakai. Ya. Amanah menurut kita bagi seorang pemimpin itu apa? Itu dulu. Nah, itu dulu. Kalau seorang pemimpin itu ada kaidah dalam agama, tasarruful imam alal ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa segala tindakan seorang pemimpin harus menjamin kemaslahatan, kesejahteraan orang-orang yang dipimpin. Itu kaidah. Maka ketika kita melihat berbagai pendapat orang ini mengatakan ini tidak amanah, ini mengatakan amanah, kita pasti harus punya frame. Kita harus punya tolak ukur yang betul-betul kita pahami. Kita menilai pemimpin amanah dan tidak itu dasarnya apa? Nah, jangan sampai dasarnya adalah, oh ini karena pilihanku, karena ini cocok dengan saya selalu difasilitasi, usul saya selalu mendengar. Maka kemudian amanah tidaknya kita ukur dengan kepentingan kita. Nah, ini kemudian nanti menjadi subjektif, padahal amanah itu objektif. Oleh karena itu tadi saya katakan amanah itu adalah sikap hidup bisa lintas agama, karena memang itu adalah sangat-sangat objektif. Maksudnya objektif apa? Orang yang amanah pasti baik, orang yang tidak amanah pasti perilakunya tidak baik. Oleh karena itu Pak Herianto, ketika ada seorang pemimpin dinilai amanah dan tidak amanah oleh banyak pihak, dan itu berbeda-beda, maka sikap kita ketika kita mau menilai, kita harus punya frame, kita harus punya tolak ukur tersendiri. Nah, tolak ukurnya harus dengan ilmu memang, ya, tidak semata-mata kepentingan. Kalau kita sebagai seorang Muslim menilai seorang pemimpin itu amanah dan tidak, ukurannya pertama itu tadi, ya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu kaidah dalam menilai keadilan seorang amanah tidaknya seorang pemimpin. Dilihat dari yang dilakukan oleh pemimpin, dia harus menjamin kesejahteraan orang-orang yang dipimpin. Ketika dia tidak mampu menjamin itu, maka itu berarti dianggap tidak amanah. Gitu Pak Herianto, ini luar biasa aktif beliau. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Jamaah virtual yang dirahmati Allah, sekiranya masih ada yang bertanya, diperkenankan untuk menuliskan pertanyaannya. Rasanya penjelasannya sudah sangat komprehensif ya. Kita sudah tiba waktunya. Kajian online kita ini sudah sampai jam 13. Sampai jam 13.30 lebih. Baik, untuk menyempurnakan kajian online kali ini, mohon perkenan Kiai untuk menutup kegiatan ini dengan doa dan semua jamaah online untuk mengaminkannya. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kajian siang ini bisa kita lakukan. Amanah sebagai barometer iman. Mudah-mudahan ini kita bisa memenuhinya. Ya. Berjihad menegakkan amanah adalah berjihad untuk kepentingan diri sendiri. Kalaulah manfaatnya nanti untuk perusahaan di mana kita bernaung, sesungguhnya pada ujungnya akan kembali kepada kita masing-masing. Dan lebih dari itu, amanah adalah ibadah bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan datang, tema topik yang akan datang, saya kira lebih menarik. Bagaimana membangun karakter amanah dalam diri kita. Kita akhiri kajian ini, untuk akhirnya insya Allah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma barik lana fi umrina, wahai Allah berkailah umur kami. Wa barik lana fi ilmina, berkailah ilmu kami. Wa barik lana fi a'malina, berkailah amal karya dan profesi kami. Wa barik lana fi rizkina, berkailah rizki yang Engkau karuniakan kepada kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina, berikanlah keberkahan kepada keluarga kami, putra-putri kami, dan seluruh keturunan kami. Wa barik lana ya Allah fi kulli ma a'taitana, berikan keberkahan apapun yang Engkau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kedua kali ini telah selesai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menyempurnakan pemahaman kita tentang amanah kunci sukses dalam sesi kedua. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan dikupas kajian lanjutan, sehingga sangat disayangkan sekali jika tidak mengikuti kajian amanah kunci sukses ini secara komprehensif yang akan dikupas di 2 pertemuan ke depan sampai bertemu di Senin tanggal 20 Juli 2020. Mari kita tutup kajian online ini dengan membaca doa kibarat akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.